Dia orang yang selalu condong pada kebenaran, selalu membela kebenaran, berani memikul beban yang berat, dan tidak takut cacian yang menghalanginya dari jalan Allah. Sumaqal, kemudian Abu Sufyan pun bertanya, "Afikum Umar bin Khattab?" Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Umar mengatakan, "Inilah dia Rasulullah, Abu Bakar dan aku masih hidup." Orang-orang kafir akan selalu melemahkan umat Islam ini dengan pernyataan-pernyataannya. Kita tidak akan pernah merasa takut dengan apapun. Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di channel Abu Zulfa, dan kita akan melanjutkan kembali tentang kisah-kisah para sahabat, dan kali ini kita akan membahas tentang kisah Umar bin Khattab. Setelah sebelumnya kita berkisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abu Nuaim berkata, orang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar Al-Faruq. Gelar Umar adalah Al-Faruq, pemilik makom yang tetap dan elok. Dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membedakan antara yang sejati dan sendagurau. Dengan kekuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kilatan cahaya kebenaran. Allah juga menganugerahinya karunia sebagai saksi tauhid. Dengan tangannya, Allah menghancurkan benda-benda syirik, sehingga dakwah muncul dan kalimat kebenaran mengakar kuat. Selain menganugerahinya kemampuan perang, Allah juga menganugerahinya kecakapan menjalankan pemerintahan. Karena itu, suara mereka lantang meneriakkan tauhid setelah sebelumnya samar-samar, dan kondisi mereka pun menjadi kokoh setelah rentan. Dia mengalahkan tipu daya orang-orang musyrik dengan sebenar-benarnya keyakinan yang menghujam di hatinya. Dia tidak menghiraukan banyaknya jumlah dan persekongkolan mereka. Dia tidak mempedulikan hadangan dan tawaran mereka, semata bersandar kepada Zat yang menciptakan dan mencukupi mereka, dan meminta pertolongan kepada Zat yang menghancurkan mereka atau memaafkan mereka. Dia menanggung apa yang ditanggung Rasulullah dan bersabar terhadap berbagai kesulitan demi harapan untuk mencapai ridho Allah, meninggalkan orang yang memilih kenikmatan dan kemewahan, serta komitmen terhadap kerja keras dan arahan yang dibebankan. Dialah yang diberi keistimewaan di antara para sahabat dengan kontra terbuka terhadap para pelaku kebatilan, dan dukungan terbuka terhadap hukum-hukum Allah. Ketenangan berbicara melalui lisannya, dan kebenaran mengalirkan hikmah melalui penjelasannya. Dia orang yang selalu condong pada kebenaran, selalu membela kebenaran, berani memikul beban yang berat, dan tidak takut cacian yang menghalanginya dari jalan Allah.
Itulah gambaran kepribadian Umar bin Khattab. Nah, mari kita lihat satu riwayat berikut yang menggambarkan kepribadian itu. Haddatsana Abu Muhammadin Abdullah bin Ja'far bin Ahmad bin Faris. Haddatsana Yunus bin Habib. Haddatsana Abu Dawud. Haddatsana Zuhair an Abi Ishaq anil Bara qala lamma kana yaumu Uhudin, pada saat peristiwa Uhud, yakni perang Uhud, jaa Abu Sufyan bin Harb faqala, maka datanglah Abu Sufyan bin Harb, pimpinan Quraisy. Dia menghadapi kaum muslimin, lalu dia mengatakan, afikum Muhammadun, apakah di antara kalian ada Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la tujibu, jangan kalian jawab dia. Summa qala, kemudian Abu Sufyan pun bertanya kembali, afikum Muhammadun, apakah di antara kalian ada Muhammad? Mereka tidak menjawabnya. Summa qala as-salisah, kemudian ia pun mengatakan ketiga kalinya, afikum Muhammadun, apakah di antara kalian ada Muhammad? Falam yujibuhu, mereka pun tidak menjawabnya. Summa qala, lalu Abu Sufyan pun bertanya, afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq maksudnya. Falam yujibu, dan mereka tidak menjawabnya. Qalaha salasan, ia mengatakan dan bertanya itu 3 kali, dan selama 3 kali itu pun para sahabat tidak menjawab. Sumaqal, kemudian Abu Sufyan pun bertanya, afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Dia mengatakan itu 3 kali dan para sahabat pun tidak menjawab. Faqal, lalu Abu Sufyan mengatakan, amma haula faqad kufitumuhum, apakah kalian semua melindungi orang-orang ini? Falam yamliku Umaru nafsah, maka mendengar kata-kata Abu Sufyan ini, Umar bin Khattab tidak bisa menahan dirinya. Faqal, lalu ia pun mengatakan, kazabta ya adu Allah, dusta kau, hai musuh Allah. Ha huwa dha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa ana ahya'un walaka minna yawmusu. Umar mengatakan, inilah dia Rasulullah, Abu Bakar dan aku masih hidup, dan engkau akan mendapatkan hari yang buruk dari kami. Faqal, lalu Abu Sufyan mengatakan, yaumun biyaumi badrin, hari ini, kata dia, adalah balasan untuk hari Badar. Wal harbu sijal, dan kemenangan itu silih berganti. Faqala, lalu si Abu Sufyan ini pun mengatakan, u'lu Hubal, jayalah Hubal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajibu, jawablah dia. Para sahabat pun lalu bertanya, ya Rasulullah, wa ma naqul, apa yang harus kami katakan ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, qulu Allahu a'la wa ajal, katakan oleh kalian, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Abu Sufyan pun lalu kemudian mengatakan, lanal uzza wa la uzza lakum, kami punya Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Rasulullah pun lalu mengatakan, ajibu, jawablah dia. Para sahabat pun bertanya,
Ya Rasulullah, wa ma naqul? Ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Rasul pun mengatakan, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Katakan oleh kalian, Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Inilah satu gambaran dari peristiwa tadi, dari riwayat tadi. Kita bisa melihat keberanian sosok seorang Umar Al-Faruq. Luar biasa. Dan dari riwayat tadi, kita bisa mengambil satu catatan bahwa orang-orang kafir akan selalu melemahkan umat Islam ini dengan pernyataan-pernyataannya. Tetapi satu kunci buat kita, selama kita berkeyakinan seperti yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah merasa takut dengan apapun. Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.